resiko dari divisi tersebut. Nah, mau konfirmasi dulu Pak, divisinya kan dari segi internal sendiri kan ada produksi, marketing, keuangan, serta personalia. Nah, dari keempat divisi ini, resiko yang pernah dialaminya sendiri waktu pas awal observasi sendiri itu dari produksi itu kan ada kesalahan ukuran itu, lalu ada timing waktu yang tidak baik, kesalahan dan kesalahan kadar. Lalu kalau misalkan bagian marketingnya tuh Pak, nah kan yang kemarin itu kan sama Bapak tidak dijawab ya Pak, bagian marketing itu. Nah, kalau mau konfirmasi komputer ya, ada itu ya. Marketing itu, nah kalau kesalahannya itu sendiri itu berarti tidak Pak? Cenderung tidak. Iya, karena kan setiap barang yang diproduksi itu pasti sudah matang gitu. Mau ujung-ujung barang yang sudah diproduksi dan harga. Ya. Menentukan harga dulu kan? Iya, menentukan harga dulu. Ketika harga sudah clear, berarti runtutan teh di dalamnya teh pasti sudah jelas semua jenis bahan baku, waktu produksi, ya. Terus model packing, terus waktu pengiriman shipment, terus dan dokumen ekspor dan impornya. Itu ketika sudah deal itu sudah seperti itu. Jadi setiap kartu atau dua kartu di dalamnya sudah input. Nah, biasanya kalau resiko marketing itu lebih kepada salah kurang tepatnya perhitungan kubikasi dalam isi barang dalam kontainer, ya. Isi barang dalam kontainer. Nah, sebetulnya itu tidak serta-merta menjadi kesalahan marketing saja, tapi juga bisa jadi dengan ada kontribusi kesalahan yang lain. Artinya begini, orang packing, orang loading, orang yang masukin barang ke kontainer teh, barang teh jenisnya teh bentuknya teh benten-benten. Kontainer teh ukuran segitu kali segitu, berarti dia teh yang 72 kubik barang teh harus masuk ke situ semua dengan packing, dengan nyusun barang sedemikian rupa. Nah, upami nyusunnya lepat, ya, berarti kan ada barang yang ke bawah. Termasuk. Nah, termasuk. Anu paling lebih awal di komplain teh marketing, gitu, ya. Nah, paling seperti itu. Yang awal di komplain teh marketing. Tapi kan kesalahan ini kan bisa jadi runtutan di awal, ya. Marketing harus bisa menjelaskan bahwa bisa jadi kesalahannya di ukuran barang sehingga stacking atau nyusunnya tidak menemukan posisi yang baik dan akhirnya barang yang masuknya tidak maksimal, atau bahkan cara nyusunnya yang nggak benar. Cara nyusun barang di dalam kontainernya yang nggak benar sehingga barang dan terlebet sadaya, ya. Mohon. Kenapa terjadi ruang kosong? Karena nyusunnya salah. Iya kedatangan iya sehingga lepas deh. Atau dalam situasi kerada riweuh, paciweuh, barang tinggal aja. Barang
tinggalin. Cuman persentase barang ketinggalan, persentase salah menyusun barang atau napi ngempet itu teh kecil. Itu kecil walaupun sangat berimplikasi prinsip ketika ada kasaha marketing, ya, berkonsekuensi prinsip kepada marketing ketika itu ada. Upami teu aya mah berarti kan tidak ada masalah, ya. Sehingga kesalahan itu mesti ada dan mesti digambarkan dari awal oleh orang yang membimbingnya, siapapun marketingnya. Salah baca email, ya, telat ngirim email, tidak mengerti waktu libur mereka di sana. Nah itu yang mesti dimengerti oleh marketing. Sehingga kalau marketing mah datang ada santai aja gitu, jam 9, jam 10, tapi pulangnya paling akhir. Karena sumber alam kan berhubungan dengan negara-negara anu notabene di itu lebih awal atau lebih akhir waktunya. Jadi ketika orang arwi itu mah kantor teh mulai gitu ya. Itu mulai. Nah, sehingga mereka akan lebih telat pulangnya. Nah, kesalahan teh, resiko kesalahan teh dari mulai cara negosiasi lewat media elektronik, ya, bagaimana tata cara pengiriman kabar, bagaimana tata cara pengiriman bahasa negosiasi dalam surat elektronik seperti itu. Ketika semua sudah mengerti dan paham, baru deal harga, baru naik ke harganya sudah deal. Harga tuh komponennya banyak, waktu produksi, bahan baku, ya, dan lain-lain, termasuk juga pengiriman. Jadi kalau sekarang ngobrol marketing kesalahannya, kemungkinan resiko marketing kesalahannya sebelah mana. Jadi bukan saja marketing, produksi juga resikonya masih banyak gitu ya, banyak kan. Jadi kesalahannya tuh pertama tata cara nego, ya, harus menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. Terus jangan sampai si marketing ketika harganya masih entah sudah dinegokan, berarti kan ada divisi khusus, ya, PPI yang membahas masalah produk barang harga nanti sakiran itu sudah disiapkan. Mereka kan mendapatkan harganya dari mana, banyak runtutan ke bawahnya teh. Nah, cuman kita sederhanakan aja itu ini. Lalu Pak, di marketing sendiri ada kesalahan dalam pengiriman. Kesalahan dalam pengiriman itu cenderung tidak ada. Karena kan pas observasi pertama Bapak mengatakan bahwa itu pernah mengalami resikonya itu ada. Barusan tadi ngobrol ya. Kesalahan pengiriman itu terjadi upami barangnya terkacauan akan nanti salah penyusunan sehingga salahnya karena kurang jumlah, ya, kurang sama jumlah. Kalau kesalahan pengiriman dalam bentuk atau jenis barang itu cenderung tidak mengerti. Ini contoh barang yang sudah deal antara pembeli, ya, ini perusahaan miliknya BTL. Dia pesen makanan saya, ya,
ada di sini juga sama. Dia saya coret-coretkan karena tidak. Bagaimana upami ternyata kesalahan utamanya anu sapertos tadi disebabkan yaitu Pak kacana ya. Akan ada tulisan yang dikirimkan langsung ke si pembeli ketika kontainer berangkat. Ayat listnya. Jadi si petugas loading dia berkoordinasi dengan bagian manajemen di bawah divisi marketing. Ya, teh apa nanti bu, dia barangnya kacana. Aku belum itu ada pertanyaan itu dari bagian manajemen. Karena oke dia lapor ke marketing. Mister atau Mrs. ini begini. Oh ya, mana listnya? Oh ya, ini kurang. Nanti kontainer saya seminggu lagi ke sana. Artinya si pembeli teh beli barangnya teh dalam 1 tahun teh setiap bulan teh aya wae. Masuk ke kontainer berikutnya. Masuk ke kontainer berikutnya. Masuk ke kontainer berikutnya. Nah, kesalahan yang terjadi ketika si marketing sudah mengerti pekerjaan seperti itu pengirimannya gitu ya. Jadi bukan kesalahan ngirim ke barang mentana kotak datang ngebule, bukan ya, itu berarti bukan ya, tapi lebih kepada kurang jumlahnya, jumlah barang dan tidak pernah terjadi ketika kekurangan barang karena produksinya terlambat, tidak ya. Karena emang sudah semua sudah full. Kadang begini, KHD barang prioritas kata marketing. Jadi petugas loading sudah kalau betul barang payuna. Sok antik nate informasi dari pihak marketing ke loading atau ke produksi suka terlambat terkait barang prioritas. Jadi prioritasnya tidak kirim kurang gitu ya, itu fatal. Lebih baik barang yang tidak prioritas kurang. Nah itu sesekali susah terjadi, tapi tidak sering dibandingkan dengan kalau upami kurang menjadi kesalahan marketing dari sisi pengiriman ya. Kadang juga kesalahannya packing itu rewel si buyer baru barangnya baru kayak gini. Pengen di packing gimana? Coba kamu packing di video ini begini. Untuk urusan packingnya ambil. Jadi kalau marketing dan teman-teman produksinya tidak sama, kan bisa salah, bisa fatal ya. Ini nunggu itu dimuatkan untuk nggak kita prioritas kita jangan nggak ngangkusan urusan packing juga bisa terjadi seperti itu. Hanya secara umum tadi teman pertanyaannya kesalahan dalam pengiriman lebih kepada kurang jumlah, kira? Kesalahan dalam pengiriman. Nah, jadi sebetulnya kesalahan dalam pengiriman itu
tidak ada, karena setiap pengiriman disesuaikan dengan dokumen. Ya, kalaupun kekurangan itu bisa terjadi. Ya, nah, kalau kekurangan itu bisa terjadi. Jadi kalau kesalahan pengiriman itu sejauh ini tidak ada, maka bisa ditekan 0 karena setiap pengiriman berdasarkan dokumen-dokumen yang melewati tahapan-tahapan tertentu dari mulai segmen kapal, pelabuhan, dan negara tujuan. Jadi kebayangkan dunia tekniknya, soalnya kita menggunakan barang kecuali kekurangan, ya. Kekurangan dalam Nah, barang. mungkinkah terjadi barang yang dikirim suka kurang? Mungkin seperti itulah pertanyaan nantinya gitu ya. Kalau kesalahan bukan. Ya, Bukan kalau kesalahan tetapi kalau kekurangan. kalau kesalahan mati tuh dokumen apa juga itu intinya. Kan tadi kekurangan di Mm. negara yang dikirim. Mm. Itu dalam kurun waktu 1 tahun pernah berapa kali Pak? Back order ya, itu namanya back order. Back order itu sifatnya ringan karena kenapa ringan? Benar itu adalah jumlah yang tidak terkirimkan berdasarkan pesanan. Ya, misalnya 20, kirimnya 19, misalkan gitu ya. Hanya kenapa kemudian resikonya menjadi ringan karena si pembeli di sana tengah bekerja ya, jadi santai. Sok ikuti kontainer selanjutnya. Berapa kali dalam 1 tahun, ya? Berapa kali dalam 1 tahun? Paling 2-3 kali ya, dalam 1 tahun. Kecenderungannya malah barang lebih. Kenapa barang lebih? Contoh, ini ada nggak ya notifikasinya? Dan total 700. Nah ini kurang lebihnya ya 79,6 kubik. Satu kontainer 72 meter kubik. Lebih, kurang lebih 6, sekian meter kubik ya. Kecenderungannya ada lebih. Kenapa lebih? Karena mereka bakal kesana dengan barang dan dengan barang yang bentuknya sama, ukuran sama, bahannya sama, hanya jumlahnya berbeda. Nah, jadi pemesanan mungkin besok produksinya tinggal dikurangi ini, tinggal dikurangi ini, atau tetap produksinya sesuai dengan ini. Sehingga ini oleh kita ada punya stok. Tapi cara mengeluarkan barangnya first in, first out. Barang yang pertama masuk menjadi stok akan pertama keluar juga untuk dikirim. Ya. Kalau dalam hitungan lebih habis meneruskan. Yuk, nggak lebih pak barangnya 80 kubik, 6 1. Barang prioritasnya naon terus saya. Berarti ada lebih barang, kurang lebih 8 kubik. Simpan. Karena ternyata si BBA kan bisa lagi barangnya. Kan kalau itu. Lalu di marketing sendiri Bapak mengatakan ada kesalahan dokumentasi itu, dia apa enggak? Kesalahan dokumentasi itu begini. Kalau marketing itu dokumentasinya lebih cenderung kepada foto barang. Ya. Berarti dokumentasi bukan dalam surat. Bukan ya. Nah, dokumentasi lebih kepada foto barang. Ya, ini kurang pintar alternatif rumah gitu ya. Jadi goreng, mana gitu. Ya di foto gitu. Oh, gitu. Atau si pembeli teh meminta
dalam dikirimkan foto Betul, gitu, betul, tapi seperti pas itu. dikirim tidak sesuai. Atau lebih kepada kia, ai barang aslinya kia, fotonya kia, gitu. Benten lah. Beda. Nah, itu kan tetap salah di situ. Ya, itu sinkron, sing jati diri barang. Tetap Iya. salah. Jadi gimana caranya? Ya, jangan sekali-sekali memfoto barang yang sifatnya dapat nemu dan lain sebagainya gitu. Malah sampelnya, oh iya, spread foto tanpa dia, kurang dia seperti itu. Ya itulah kadang marketing yang ceroboh, yang baru, pengen cepat gitu ya. Besok pelan. Sehingga untuk urusan foto aja jadi Menghambat. Iya, jadi masalah. Berarti bisa menghambat produksi atau Iya. pengirimannya gitu. Klaim dari mereka itu yang lebih bahaya kan? Yang lebih bahaya. Jadi kalau masalah dokumen marketing ini pernah kerja, tapi tahun paling 1 kali juga menjarah. Dan itu terjadi awal 2019 kemarin. Salah nulis di sini, ya, salah nulis di sini. Contoh, betul ini jawabannya saya baru ingat. Contoh. Misalkan Gray was late, akhirnya dicat dengan cara was Gray was, ya, Gray was. Dia tuh salah nulis. Akhirnya produksinya berbeda. Salah. 2019 Abi kan yang jarang diajak meeting produksi, tapi ketika ada masalah prinsip dan bapak banyak banget kan tadi ya pelajari dokumentasi kesalahan marketing. Pertama, dia telah mengeluarkan ukuran barang yang sudah di ACC, ya, dia salah menginformasikan terkait informasi produksi yang ada di TV. Nah, ketika ini sudah jadi, ya, masuk ke dalam, kan dipelajari sama anak-anak. Oh yang ini, oh yang ini, dan nah beda jadinya. Oh, marketingnya panggil, ini loh, begini. Akhirnya kita bahas, jadi setiap ini mau keluar kayak ini sih. Meeting anggaran, meeting waktu produksi, meeting kebutuhan bahan baku, jenis bahan baku, meeting jenis finishing, dan meeting lainnya terkait untuk pemenuhan. Berarti kesalahannya itu bisa dari foto-foto Bisa dan dari dokumen juga. kesalahan atau peluputan marketing menuliskan informasi produksi di list produksi. Lagi? Di divisi bagian keuangan, maka dapat mengatakan ada kesalahan di teknik pembayaran. Nah ini maksudnya pakai apa enggak? Teknik pembayaran, teknik nego, dan teknik pembelanjaan. Ini teknis pembayaran, kesalahannya pembayarannya ke siapa?
maksudnya kayak misalkan dengan pihak pengrajin, Pabrik ke mitra usaha atau pabrik ke vendor. Vendor teh penyuplai bahan baku. Kalau mitra pengrajin. Ya, kalau disebut kalau teknisnya teknis pembayaran berarti tidak ada. Akankah ini juga include dengan buyer? Tidak. Mitra bisnis aja sama vendor. kembali lagi ke perusahaan, maksudnya kan di Bapak mengatakan teknik pembayaran. Perusahaan ini pernah mengalami kesalahan teknik pembayaran dengan pihak mana? Belum pernah? Iya. Berarti ini tidak ya? Tidak. Kalau terlambat mah pernah. Terlambat Ya, pembayaran. terlambat Ya, pembayaran pada baik dari pembeli di luar negeri ke kita atau kita ke mitra bisnis atau ke vendor. bukan teknik pembayaran ya, berarti keterlambatan pembayaran. Teknis. Iya, maksudnya kayak mau di Resiko dalam pembayaran. Resiko dalam pembayaran itu akan terjadi, artinya terlambat, ya, artinya terlambat. Akan terjadi apabila terjadi keterlambatan juga pembayarannya dari pihak pembeli. Terlebih zaman sekarang ketika ada COVID Corona, ya, perusahaan mengeluarkan keputusan tidak boleh ada karyawan yang dirumahkan karena bayangkeun upami dirumahkeun, kasihan, ada biaya ekstra yang harus keluar, ya, untuk overhead produksi terkait dengan proses produksi yang turun karena COVID Corona. Pembeli itu menurun permintaannya. Artinya kalau dalam 1 minggu kita bisa kirim 3 kontainer, overhead dan lain-lainnya bisa tertutupi. Karena dalam 1 minggu itu hanya bisa 1 kontainer atau bahkan 1,5 kontainer, sehingga overheadnya harus dipikirkan. Nah, jadi modal perusahaan masuk ke situ. Ketika modalnya berkurang, akhirnya ngandelkeun pembayaran dari luar negeri. Pembayarannya terlambat, komode ayeuna kontainer juga terlambat, otomatis baik mitra bisnis atau nanti ke vendor juga berpengaruh sangat signifikan. Karena modal perusahaan jujur sudah dipakai untuk menutup overhead produksi yang terjadi selama COVID Corona. Manajemen khususnya Bapak tidak mau memberhentikan orang kerja karena kasihan. Oke. Jadi untuk teknis pembayaran diperbaharui kata-katanya ya Pak. Boleh. Tapi jadi terlambat pembayaran. Nah, boleh. Kalau misalkan dalam 1 tahun itu perusahaan pernah mengalami berapa kali dalam terlambat pembayaran, baik dari Keterlambatan pembayaran sekarang menjadi 1 minggu pembayaran setelah dari Lebaran. berarti terlambat, misalkan harusnya hari Senin tapi dibayarnya hari Senin depan. Senin depan. Ya, seperti itu. Tapi itu tidak masalah selama menjadi konsensus dan kesepakatan semua pihak. Ya. Lalu kan ada teknis
kalau disebut tidak ada mah asa absurd, asa aneh. Kalau disebut ada juga ada sifatnya sangat ringan, ya, sifatnya sangat ringan. Jadi hanya semacam kesalahan teknis aja sifatnya. Contoh, si A mitra bisnis sedang mengerjakan barang ini dengan surat kontrak ini dan harganya ini. Ketika datang barang baru dengan jenis yang sama hanya menambah sedikit variasi, tapi surat kontraknya belum ada, tapi ini buru-buru harus dibikin. Sok Pak, bikin aja sesuai harganya dengan yang kemarin, nanti di kantor dibetulin. Kadang sok pokok vendor dapat dibayarkan pakai harga yang mengelak. Tidak cuma punya info sama kan, sepakat itu debatnya. Ada yang lain kan itu. Bukan keterlambatan pengadministrasian. Iya, ya, terhadap barang produksi. Ya, kalau dengan vendor, biasanya vendor mengeluarkan harga baru, tapi kami belum menerima. Contoh, ini bahan finishing, stok lama habis, stok baru keluar, harga baru. Kami menerima barang ini pakai harga lama, ketika ditagih pakai harga baru. Karena keterlambatan kan pengadministrasian, ya. Itu dalam waktu sehari kamu itu pernah atau Ada aja ya kayak gitu mah. Kamu barang-barang baru, barang-barang baru yang karena sifat produksinya harus diburu-buru, ya paling setengah tahun sekali ya. 6 bulan sekali ya. Nah, kayak gitu. lalu lanjut ke ada teknis pembelanjaan Pak? Apa perlu dibetulkan atau Nggak usah. Kesalahan teknis pembelanjaan, salah nulis, paling seringnya salah belanja gitu. Emang deh. berarti sama Ini- hampir sama kayak tadi? Iya, Berarti kesalahan dalam penulisan. iya betul. Human, ya. Nah, kalau dalam sistem itu sudah oke. Paling ini kesalahannya human error-nya. Human error. Bapak ini kan ada di situ tuh ada beberapa ya Pak, ada produksi, marketing, keuangan sama personalnya. Nanti dari masing-masing itu kan ada penanggung jawabnya. Baik penanggung jawabnya itu siapa sih ya dari keuangan, dari produksi. Ya manajernya langsung pergi. Manajer dari masing-masing ini. Kalau boleh tahu, boleh disebutkan Emang harus sebut nama? Iya. Wow. Tugas ada ini nama-nama dari orang yang bertanggung jawabnya. Kalau korupsi kita jomo. Mungkin bukan jomo ya. Keuangannya Pak, Buat di bersama ini tahu. ini kan Pak ada daya rencana pembayaran. Apakah sudah terlaksana? Untuk hal-hal yang ringan berjalan,
Pengendalian apa nih? Jadi kan kemarin di sini juga saya mendapatkan dari masing-masing divisi Oke. rencana Pengendalian terjadinya resiko kesalahan dari setiap divisi. Ya. ada pengendalian kena semua. Pengendalian yang sifatnya prinsip ataupun tidak prinsip itu sudah berjalan. Hanya pengendalian yang sifatnya butuh investasi belum bisa berjalan. Kalau pengendalian yang sifatnya tidak butuh investasi tapi prinsip ataupun tidak prinsip itu sudah berjalan lagi. Kita mau balik lagi ke yang tadi. Nah, yang dari marketing itu yang pertama kan terjadi pada orang baru gitu ya, ini kesalahan dari si pembelaan. Nah, itu biasanya tindakan atau solusi apa nih yang akan dilakukan oleh perusahaan agar hal tersebut itu nggak akan terjadi kembali? Kumpul, dipanggil semua yang terkait. Dipanggil semua yang terkait. Kenapa terjadi? Secara prosedur teknis itu ada dua. Pertama, pihak terkait yang melakukan pengiriman gerak bebeja ke manajemen ada kesalahan. Itu yang baik, ya. Yang kedua, prosedur yang sangat tidak enak. Ketika hal itu ditutupi, ada komplain dari buyer.